Selamat pagi semuanya teman-teman. Ini live IG tanya jawab ya. Nanti saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ya di Instagram saya, di feed-nya ya. Oke, pertanyaannya Mas Irnal ya, yang punya kue sus kakak ya. Saya pernah baca artikel katanya 50% perusahaan di dunia ini yang umurnya 100-an tahun lebih ada di Jepang, baik yang besar maupun kecil. Menurut pandangan Pak Budi, apakah yang membuat perusahaan-perusahaan di Jepang itu bisa bertahan lama dan bisa berbeda sampai bisa mendominasi lebih dari 50% jumlahnya ya? Oke, tentunya banyak faktor ya sebetulnya yang membuat bisnis itu bisa 100 tahun ya. Berbeda zaman tentunya ya. Zaman sekarang saya nggak tahu apakah yang mulai dari sekarang bisa lebih dari 1 tahun ya. Tapi intinya adalah hidup ini sebetulnya secara alami mempunyai siklus, life cycle namanya, siklus. Nah, siklus itu apakah itu untuk produk, apakah itu untuk bisnis ya, apakah itu sebuah kategori. Orang pun juga punya siklus hidup mulai lahir sampai mati ya. Nah, pertanyaannya adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk hidup jangka panjang, istilahnya itu sustainable ya. Yang sustainable itu artinya apa? Mereka bisa terus-menerus memperbarui diri. Jadi maksudnya memperbarui diri itu apa? Menjadi relevan ya di setiap waktu di mana mereka berada. Itu kuncinya sebetulnya. Jadi artinya apa? Kalau sebuah produk dari awal dia bangun, tumbuh dan segala macam, suatu saat mungkin dia ada di peaknya atau di atas itu yang namanya sudah saturasi, sudah habis masanya, sehingga nanti declining, menurun dia ya. Nah, bisnis juga bisa begitu. Nah, caranya bagaimana bisa sustainable? Sebelum dia itu sebetulnya puncaknya, bisnis itu biasanya dia akan terus-menerus memantau perkembangan apalagi sih sebetulnya ke depan itu yang akan membuat bisnis mereka relevan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia relevan ya, itu mereka akan berinovasi terus-menerus ya, sehingga kalaupun misalnya perubahan-perubahan baik behavior konsumennya atau perubahan-perubahan eksternal faktor yang mempengaruhi bisnisnya, maka dia akan tetap relevan. Itu yang saya namakan kalau belajar misalnya di Smart Business Map atau di Core Value atau di CEO Workshop saya mengatakan yang namanya kurva S ya, kurva S. Jadi kurva S itu selalu ada masanya di awal produk atau di awal bisnis itu menurun ya, karena masih dalam pengembangan. Setelah itu kalau dia bagus bisa tumbuh ya, kemudian tumbuh, setelah itu dia mencapai puncaknya. Nah, puncaknya itu nanti bisa menurun. Nah, sebelum puncak itu ya sebaiknya tentunya apakah itu bentuknya produk ya, apakah itu bentuknya nantinya bisnis Anda, sebelum puncaknya masanya, maka Anda harus melakukan perubahan. Entah itu bentuknya renovasi, apakah itu bentuknya inovasi ya, atau misalnya Anda melakukan perubahan bisnis secara total, itu juga bisa. Sehingga dia exist ya. Nah, jadi intinya itu sih Irnal, bisnis atau produk yang bisa terus-menerus menjadi relevan di masanya mereka hadir, maka itu yang akan terus-menerus ada. Sehingga asumsi saya adalah perusahaan Jepang atau perusahaan yang lebih banyak bisa 100 tahunan itu karena mereka terus-menerus memperbaiki diri dan relevan pada masanya ya. Ingat ya bahwa tadi ya, Irnal mengatakan apakah semua bisnis itu bisa jangka panjang 100 tahun? Bisa kalau dia akan relevan untuk setiap masanya. Caranya bagaimana? Ya harus melakukan perubahan terus-menerus, terus melakukan inovasi, dan kapan perlu mungkin pindah bisnis. Ya, seperti misalnya contohnya Nokia ya. Nokia itu dulu kan perusahaan kayu sebetulnya ya, forestry, kayu ya. Tapi dia tahu mungkin masa itu akan habis sehingga dia berubah menjadi perusahaan teknologi ya. Walaupun dia juga sekarang lagi meredup ya, mungkin agak terlambat dia untuk berubah lagi untuk mencari kurva S yang baru istilahnya saya ya. Oke.
Ya, Melani. Oke, ini Melani pertanyaannya. Satu, bagaimana cara mengembangkan sistem di level UMKM yang agar efektif dan efisien? Oke, saya belum mengerti betul maksudnya apa. Mungkin maksudnya adalah, walaupun kita UMKM atau kecil, kita sudah mulai mencoba membangun sistem sehingga standarisasi sudah mulai ada, ya. Sistem itu maksudnya itu tidak harus sistem yang ruwet-ruwet. Tapi bagaimana kita membuat ya bisnis kita itu lama-lama pada saat besar kita tidak kesulitan dalam misalnya melakukan operasional kita. Jadi misalnya SOP mungkin kita sudah mulai ada ya walaupun kecil-kecil ya. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Sistem dibuat SOP. SOP itu tidak harus ruwet ya. Minimal apa sih yang harus dilakukan seseorang supaya dia standar. Misalnya SOP memasak, misalnya cara memasak itu bagaimana. Itu mungkin ditulis ya. Nah, itu menjadi sebuah sistem. Begitu juga dengan misalnya jadi pelayan ya. Pelayanan kita bagaimana atau bagaimana cara kita melakukan pembelian, ada standarnya ya. Nah, jadi itu yang dicoba. Tidak harus buat dulu, mungkin pelan-pelan dibangun. Nah, pertanyaan nomor 2 dari Melani, ya, bagaimana langkah-langkah membuat standar yang tinggi agar kompetitor tidak mengikuti kita? Nggak mungkin kompetitor tidak mengikuti kita. Nah, itu sudah artinya kalau Anda berbisnis berharap kompetitor tidak akan mengikuti kita, itu ya mungkin itu mimpi ya. Karena kalau kita itu bagus, ya, baik, ya. Itu pasti kompetitor akan melihat atau orang lain yang melihat peluang itu. Ada gula, ada semut. Jadi nggak mungkin Anda kalau mau berbisnis misalnya semua orang akan diam aja membiarkan Anda melenggang sendiri, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ya terus melakukan perubahan, terus melakukan perbaikan, biar aja kompetitor itu mengikuti kita. Nggak ada masalah ya. Pertanyaan nomor 3 dari Melani adalah bagaimana cara melatih karyawan agar mau dan bisa dilatih untuk mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Bagaimana cara melatih karyawan? Oke. Sebetulnya melatih itu pertama tentunya harus ada semacam bahan yang akan dilatih itu, atau modulnya atau pelajarannya ya. Jadi harus ada dulu gitu. Nah, sehingga caranya bagaimana melatih karyawan itu ada 2 ya yang biasanya bisa dilakukan ya. Nanti saya jelaskan lagi yang ketiganya. Pertama misalnya Anda melatihnya itu dalam bentuk misalnya classroom, di dalam kelas. Anda jelaskan misalnya ini SOP-nya loh, ini cara Anda melayani tamu, ini caranya Anda membuat sistem accounting, ini caranya Anda memasak misalnya ya. Jadi ada cara-caranya apa yang harus dilakukan tuh Anda ajarkan misalnya di dalam kelas. Tapi ingat, di dalam kelas itu biasanya paling 20-30% yang akan diingat oleh para yang diajarkan itu, para muridnya ya. Itu satu cara. Jadi yang namanya classroom ya, cara melatihnya. Yang kedua, yang paling bagus sebetulnya saran saya, kalau Anda sudah punya standar ya, tadi itu misalnya SOP-nya atau cara-cara melayani tamunya gitu ya. Lakukan yang namanya on the job training. Jadi bersama-samaan, jadi mentoring sebetulnya. Anda ajarkan, kasih contoh gitu ya. Satu adalah classroom, Anda ajarkan, tapi menurut saya itu tidak terlalu efektif, tapi mungkin perlu ya. Tapi yang kemudian ya, yang kedua yang paling saya sarankan adalah on the job ya. Anda berikan contoh, Anda mentor dia. Ini loh caranya ya. Ini loh cara memasak itu seperti ini ya, memflip misalnya tempenya seperti ini. Itu paling cepat, karena dalam belajar itu kalau Anda hanya mendengar saja kurang bagus. Mendengar dan melihat lebih bagus. Mendengar, melihat dan mempraktekkan itu jauh lebih bagus lagi. Oke, ingat ya. Jadi carilah metode yang belajar itu bukan hanya melihat dan mendengar saja, tapi kalau bisa melakukan.
Jadi artinya praktek gitu. Nah itu yang kemarin di Instagram saya juga saya mengatakan nggak ada gunanya kita belajar, ikut workshop, ikut training itu, training ini segala macam ya, habis uang, habis waktu, tapi nggak dipraktekkan. Nah, ini yang kesalahan yang utama yang saya lihat ya. Jadi on the job training itu ya kita bisa lakukan tentunya sesuai dengan kemampuannya mereka menyerap. Ya kalau mereka kita rasa sudah oke, lalu kita biarkan. Tapi terus-menerus tentunya kita pantau ya. Jadi gitu ya, Melanie, saya lanjut lagi ya dengan yang lain dulu. Abdurrahman ya, Abdurrahman saya coba cek. Saya sering mendengar Starbucks sebenarnya tidak menjual kopi atau Jeko tidak menjual donat. Wow, oke. Melainkan value ikatan emosi kepada customernya. Bisa dijelaskan soal ini Pak, biar murid yang sangat awam ini punya gambaran besar. Oke. Abdurrahman mengatakan Starbucks itu nggak menjual kopi, Jeko nggak menjual donat. Oke. Secara secara real ya sudah pasti ya ada produk fisik yang dijual. Ya. Sehingga secara fisik ya Anda minum kopi ya, atau minum apapun yang Anda beli di Starbucks misalnya ya. Dan juga misalnya di Jeko Anda beli donat atau beli misalnya yogurt ya dan segala macam. Itu produknya. Tapi sebetulnya yang dimaksudkan tadi itu adalah kalau hanya produknya saja yang jadikan andalan Anda, maka mungkin banyak juga orang lain yang bisa punya produk yang sama atau mungkin lebih baik ya. Sehingga apa sih yang akan mengikat kita sebetulnya ya lebih dalam untuk kembali lagi ya, sehingga kita mengatakan saya akan kembali ke situ. Jadi contohnya tadi itu yang dimaksudkan mungkin Starbucks itu tidak menjual kopi itu adalah kalau Anda survei, saya nggak tahu ya orang yang duduk di Starbucks itu ya, mungkin tidak 100% orang pencinta kopi yang mungkin mau minum kopi. Tapi mungkin dia datang di situ karena dia merasa bahwa wah kalau saya duduk di Starbucks itu menjadi keren. Saya menjadi seorang yang akan dilihat orang misalnya ya. Saya akan menjadi orang yang akan dipandang misalnya ya. Jadi selain dari produknya tadi yang disampaikan kopi atau apapun diminumkan itu, sebetulnya yang lebih menguatkan itu adalah dari sisi yang non fungsionalnya tadi, selain dari produknya tadi. Ya, itu yang kenapa orang mengatakan ya dia tidak hanya sekedar menjual kopi sih sebetulnya, dia menjual misalnya lifestyle-nya ya. Sama waktu saya di Coca-Cola juga begitu, orang tidak minum Coca-Cola itu hanya sebagai fungsi dia untuk minumannya, tapi mungkin mereka merasa lebih happy ya kalau pada saat minum itu, kalau dia mau happy itu dia cari produk itu, sehingga sudah melebihi dari fungsi yang normalnya, itu maksudnya tadi ya. Kemudian Rizky ya, selamat pagi Pak Budi, pertanyaan saya satu, berapa hitungan idealnya secara presentasi untuk cost of good COGS-nya ya atau HPP ya atau harga pokok produk, OPEX, operating expense, dan komponen-komponen lainnya dalam bisnis di bidang jasa, atau mohon boleh dijelaskan dengan studi kasus bisnis di bidang jasa lainnya yang pernah ditangani. Oke. Biaya HPP bahan produk ya, kemudian cost of good OPEX ya, itu setiap kategori bisnis mungkin berbeda-beda. Itu jasa seperti yang Rizky tanyakan itu beda dengan mungkin untuk produk yang manufacturing. Mungkin beda untuk properti, mungkin beda untuk bisnis teknologi, beda lagi untuk jasa distribusi dan segala macamnya ya. Nah, ini Anda kalau mau lihat sebetulnya Anda harus benchmark dengan bisnis yang sama. Jadi kalau Anda misalnya bisnisnya properti, misalnya HPP properti itu secara umum misalnya katakanlah 70% misalnya. Nah tiba-tiba Anda 90%. Nah berarti Anda nggak efisien mungkin ya. Atau kebalikannya, orang lain misalnya 50% HPP-nya, Anda bisa 30%. Wah,
bisa jadi Anda efisien. Tapi mungkin juga tidak, saya nggak tahu. Kenapa begitu? Karena mungkin saja ada elemen-elemen lain di dalam biaya yang mungkin Anda lupa memasukkan. Misalnya, itu juga bisa. Jadi pertama cek dulu apakah semua biaya-biaya itu sudah masuk. Jadi jangan sampai tidak. Sehingga waktu kita membenchmark atau membandingkan dengan bisnis yang mirip, kita bisa lihat kita itu efisien atau tidak, ya. Nomor 2, bagaimana urutan dalam pembuatan SOP untuk usaha level UKM? Wah, urutannya apa ya? Maksudnya urutan. Oke. Ya, intinya SOP itu kan standar, ya, standar operasi. Jadi urutannya bagaimana? Ya, pertama Anda harus mendefinisikan dulu bisnis prosesnya. Jadi misalnya gini, katakanlah Anda mau membuat SOP memasak. Jadi Anda harus paham dulu memasak itu prosesnya, bisnis prosesnya seperti apa gitu, ya. Misalnya pertama siapkan bahan baku, catat itu. Bahan baku disiapkan, diletakkan di piring. Kemudian piring setelah itu dicuci. Nah, ya, ambil barang dicuci. Nah, setelah dicuci ditempatkan di bowl misalnya atau di piring baru. Setelah piring baru dipotong. Nah, itu dia. Jadi intinya semua bisnis proses itu dipetakan dulu. Kemudian baru dibuatkan deskripsi apa yang harus dilakukan di setiap tahapan itu, ya. Itu caranya membuat SOP-nya. Geraldo 202, siang Pak Budi, bagaimana pendapat Bapak tentang bisnis MLM? Apakah layak ditekuni? Jika layak, apakah bisa untuk mengaplikasikan materi SBM di dunia MLM? Oke. MLM, ya, ada dua pandangan nih. Banyak orang yang agak alergi mungkin dengan MLM karena mungkin mereka mendapatkan MLM yang konsepnya misalnya konsep piramida semacam Ponzi system lah istilahnya, ya, sehingga itu menjadi sebuah yang negatif. Tapi MLM itu sebetulnya di dalam konsep bisnis itu adalah distribution system sebetulnya. Jadi sama aja sebetulnya. Prinsipnya adalah misalnya katakanlah Anda punya sebuah produk, Anda ingin menjual. Caranya bagaimana? Bisa direct langsung ke konsumen, berarti Anda menjual langsung nih. Bisa juga indirect gitu, ya. MLM itu sebetulnya sebuah distribution channel, distribution system, cara menjual sebetulnya. Jadi bisa direct tadi itu ke konsumen, bisa juga tidak direct. Nah, tidak direct ini MLM salah satunya. Bisa lewat distributor, bisa lewat reseller, bisa lewat grosir, ya. Sedangkan MLM itu kan adalah orang yang menjadi orang secara individu menjadi distributor. Itu sebetulnya. Nah, bisakah bisnis MLM berkembang? Banyak bisnis MLM yang berkembang dan besar. Nah, apakah tepat bisnis Anda dijual melalui MLM? Itu harus dilihat dulu. Tidak semua bisnis mungkin bisa lewat MLM. Contohnya misalnya, karena MLM itu banyak sekali bonus, sistem yang harus dibagi, sehingga kalau biaya Anda itu HPP Anda itu cukup tinggi, sehingga keuntungan Anda tipis, sulit Anda memberikan fee atau sharing profitnya cukup besar, sehingga mungkin tidak menarik jadinya. Oke. Jadi MLM itu bagi saya MLM yang benar, ya, dengan catatan, ya, bukan MLM yang tidak menguntungkan atau tidak ada izin dan segala macam, ya. Oke. Kemudian dari Vera Literity tanya, untuk usaha yang sudah mature, apakah, ya, mature kan pasti memiliki sebuah divisi treasury. Oke, untuk usaha kecil yang masih growing, sebuah divisi treasury dibutuhkan. UKM nggak ada itu, nggak usah, treasury itu nggak ada, ya. Perusahaan besar aja belum tentu punya treasury, ya. Sangat-sangat besar mungkin, ya. Treasury itu intinya adalah bagaimana sebuah divisi itu mengelola aset-asetnya mereka, termasuk aset cash, ya. Jadi kalau belum ada itu, kalau Anda punya duit 1 triliun nganggur, boleh ada divisi treasury. Oke. Kemudian Yudhistiro 81, ya. Oke, jadi lagi wabah disrupsi, bentar-bentar partner pengennya evaluasi bisnis transformasi, padahal kita masih ingin konsisten dan pertumbuhan yang natural. Oke, mungkin saya dianggap konservatif. Oke,
Ya tergantung partner Anda ya. Ini Yudi, tergantung partner Anda. Ada partner yang punya visi ingin cepat menghasilkan ya, sehingga mungkin dia akan push Anda untuk mempercepat bisnis Anda berkembang dan bisa menjadi besar ya. Ada yang mungkin membiarkan Anda bisa secara natural untuk berkembang ya, secara organik istilahnya. Nah, tapi kembali saya katakan bahwa kalaupun Anda berbisnis tanpa partner pun ya, saya pikir harusnya Anda ingin berkembang secepatnya, tapi dengan fondasi yang kuat ya. Jadi jangan juga Anda risih kalau ada partner yang bertanya terus ya, karena namanya risiko Anda berpartner, itu risikonya, oke?